Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini, dah menjelang siang ya, dah pukul 11 lebih. Oke, sekarang saya berkesempatan mampir ya di Pantai Labuhan Haji ini. Sekarang ini kita melihat suasana yang begitu sempoi di Labuhan Haji ini. Jadi para bapak-bapak ini sudah briefing untuk masuk ke laut untuk menangkap lobster dengan secara manual, dengan pakai jari dan pakai tangan dia sendiri, tidak pakai alat ya. Jadi saya akan tanya-tanya apabila nanti yang sebelah sana itu ada bapak yang sudah menyelam, nanti dia bangun itu mungkin sudah dapat lobster. Jadi lobster dia itu dia dapat hidup-hidup ya guys ya. Nah ini dia. Jadi bapak-bapak ini menangkap lobster dengan secara manual atau begasap, bahasa Lomboknya itu begasap, sebab tidak memakai alat, cuman pakai tangkap dengan tangan di sela-sela batu. Oke, banyak dia tim dia, kata dia tuh dia ada kelompok yang sebelah sana itu ada ketua dia, jadi ketua kelompok penggasap dia atau kelompok penyelam lobster di Lombok Timur ya bang ya, Lombok Timur. Di sini tuh dia selalu, kadang dia pergi Sengkaroh, pergi tempat-tempat di pantai dekat-dekat sinilah. Inilah dia mulai menyelam di dasar laut. Jadi dia sela-sela batu itu dia cari lobster. Jadi bisa kita lihat dan saksikan yang sana itu, yang bapak di sana itu sudah lama sekali nyelamnya, mungkin sudah dapat. Bang, tanya bang, kalau dapat sekitar berapa kilo di sini bang? Kecil-kecil ya? Oh kecil-kecil, berarti kecil-kecil dapatnya, berarti dia hidup nanti dia jual gitu. Tapi kalau keadaan mati dia buat sambal sendiri. Oke, jadi dapatnya sudah dilempar tadi. Oke, para viewer, inilah spot penggasap ya, untuk penangkapan lobster secara manual ini secara manual, memang tidak ada memakai alat tembak atau memakai alat apa ya, cuma pakai tangan sendiri, istilahnya kalau bahasa Lomboknya itu gegasap. Nah di sana itu ada yang lagi mancing, sudah di tengah tapi nanti kita akan melihat ya. Oke, dia sudah di tengah nih guys, saya sudah mampir di sana sebelah kiri, jadi dia sudah hampir ke sini nih guys. Bisa kita lihat nih, saksikan langsung. Kita zoom kamera. Oke. Jadi kita tunggu nanti dia dapat berapa. Jadi kita leha-leha di sini dulu di Pantai Labuhan Haji ini. Abang yang tadi itu lagi mau menyelam, cari lobsternya. Jadi kedalaman sampai ke sana nih guys, sampai di tengah dia ya. Bukan di sini saja, di pinggir-pinggir saja, tapi dia ke tengah. Carinya lobsternya ke tengah. Sudah menyelam. Oke, abang ini baru sampai dari mana tadi bang? Dari Jobalit ya bang ya? Ini penangkapan lobster secara manual nih bang. Jadi ini dia dapat, jadi dia nggak dapat lobster, cuma dapat udang biasa, udang putih itu. Ini mungkin untuk konsumsi ya bang ya, tidak dijual ya bang. Oh berarti ini cuma bibit aja ditangkap nih bang. Berarti yang besar nggak ada ya di sini? Ada sih yang besar. Nah inilah guys, ini nama dia udang yang putih, tapi sebenarnya nggak putih nih bang. Ini biasa, nggak dijual berarti ya? Nggak dibibitkan? Ya, nggak dibibitkan. Oh lobster biasa lah gitu. Ya. Oke bang, terima kasih bang. Semoga dapat banyak nih bang. Nanti kita bisa lihat videonya nanti penangkapan lobster yang lobster. Biasa kalau lobster itu berapa jenis? Banyak jenisnya bang? Banyak, ada mutiara, udang putih, Bambu. Kalau mutiara itu harganya berapa itu untuk per ekornya itu, bibitnya itu? Bibitnya itu sampai 20 kalau di pengepan ini. 20.000 per biji. Wow, mahal ya bang ya? Oh. Biasa dapat lobster mutiara itu berapa biji bang? Enggak karuan, kadang 1, kadang 2.
Oh 1-2. Tapi ada dapat nggak banyak gitu? Kalau harinya kan rezeki kan? Iya, kalau banyak ada rezeki ya banyak sekarang. Oh, oke bang, semoga sukses nangkapnya bang. Nah inilah lobster ya. Patah tapi ini bang ya. Patahan. Lobster biasa nih guys. Jadi tidak dijual ini, untuk cuma jadi mainan anak katanya. Dikonsumsi lah. Kamu perusahaan dah. Berarti super kan lobster nanti? Ya super. Super ya. Gigitan super loh itu. Mutiara 20.000 per biji. Per biji. Lamun jenis bambu Namun jenis bambu, namun bibitnya nu rekengannya iya, kadang terbeli, kadang jual, kadang den, sekarang dia nak anggo ya, Oh. 2.000 per biji sini baik. 2.000 per Udang biji. bambu, kencan ini wah 2.000. Kadang dia nambah itu, wah soalnya dia nara nih nama. Oke teman-teman, saya langsung ke pengepulnya aja di Luang Sawah. Pak Muhlis ya. Oke, terima kasih Bang. Saya akan menuju ke Luang Sawah. Jadi di sana itu ada pengepul dia, nama dia Pak Muhlis, pengepul lobster terbesar di Lombok Timur. Dia sebelum dia kirim, jadi dia tampung dulu di penampungan dia. Jadi saya menunggu, sebenarnya saya mau nunggu lama di Pantai Labuan Haji ini, mungkin terlalu lama, jadi saya pergi ke pengepulnya aja nih. Oke teman-teman, tetap keep watching di video kali ini. Nah, inilah jalan menuju ke Luang Sawah. Nah, saya ngambil dari tengah ya, bukan dari Suryawangi sana. Bangunan apa nih? Jadi sini persawahan. Jadi teman-teman bisa lihat, sini dekat pantai itu banyak persawahan di pesisir pantainya. Wow, amazing. Ada banjir nih guys. Ada banjir. Banjir nih guys. Guys. Oke, saya menuju ke wow. Nanti yang anu ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya sempat terpeleset jadi aduh, banjir tadi memang saya sepelekan jadi lumayan itulah. Oke, saya menuju ke sana, ke rumahnya Pak Mulis, penampung lobster terbesar di Kecamatan Labuan Haji ini. Jadi teman-teman tetap keep watching di video ini. Ini video kita istilahnya vlogging ya, sambil naik kendaraan bermotor. Oke teman-teman, saya akan pause dulu, stop dulu. Saya akan bertanya. Oke, saya sudah sampai di kediaman beliau. Jadi di sini tempat gudangnya, ini penampungan lobsternya. Nah, kita bisa lihat di sini lobster penampungan. Ini berarti air laut nih, Bu? Air laut ya? Wow, besar-besar ya, Bu. Ini jenis mutiara. Mati satu nih Bu. Yang satu mati, yang kecil. Kalau ini berat dia berapa kilo nih? 1 kilo 3 on. Ada merah lagi nih. Oh ini guys, ini lobster mutiara. Jadi bisa ada penampungannya di sini. Ush, wow, kencang. Memang liar banget. Berarti kalau kumpul ini kirean ya Bu? Penuh ke penampungan ke kirim telekan bidong Bapak?
Bos lemon Memang tuh ikan apa lah? Keranji. keranji. Ini bagian ini. Bagian Dewari juga tuh. Oh, bagian bagian selatan. Selatan. Ya. Air laut. Pakai mesin berarti. Berarti ini ulang ngadu pasir, Bu. Ulang ngadu pasir nih. Iya kali pasir sampai kirim. Oh, kirim doang di luar pasti ngadu pasir. Namun ini jadi kau ulang ngadu pasir nih. Oh, ini guys, nih. Bisa dilihat. Berarti pira jenis belinya Bapak lobster niki? Lalu jenis beli lobster doang. Lobster doang. Biasa lamun jenis-jenis biasa lobster biasa jam belinya mesti. Lobster air laut lagi dengan lobster air tawar. Oh, lobster Air tawar tahu. ara ya gitu. Namun niki jenis napi niki, Bu? Itu udah batik kan. Udang batik, batik ya lobster batik ya. Batik ini bambu. Lamun mutiara sekilo pira aja Bu? Nanya turun. Turun ya. Sekitar 900-an. Pira? 900-an. 900-an per kilo. Wow, amazing. Berarti orang-orang berdasi aja yang bisa makan itu. Berkelas ya. Berkelas ya kalau lobster mutiara. Wih, keren. Ini pingsan apa gimana nih? Oke, Bu. Mungkin waktunya sudah cukup ya karena Bapak tidak ada di sini jadi sudah video sudah cukup saja ya. Berarti kalau dibawa dari laut berarti dibawa pasir juga, Bu. Bawa ember gitu. Iya pasir. Jadi Oh, pasir. Biasa dia ngambil ke penangkap itu sore apa nelayan yang langsung ke sini. lain berarti? Oh, ada ya. Oh. Oke, Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya. Terima kasih. Oke, Bu. Assalamualaikum, Bu. Oke, teman-teman, jadi saya sudah sedikit mereview ya tentang lobster mutiara. Harga sekarang itu sekitar 900-an di sana dimasukkan ke peternaknya sana di budidaya petani. Jadi di sini itu penampungan dia penangkapnya dari laut tadi itu pas kita lihat di Labuhan Haji. Oke teman-teman, kita lanjut vlog ini. Kita pakai sepeda motor menuju pantai Mai Anyer. Oke, tetap keep watching video ini teman-teman. Jalan sedikit rusak ya karena angkutan berat seperti truk-truk pengangkut pasir dan material batu lain sebagainya. Di sini aspalnya nggak begitu bagus karena ya seperti saya bilang tadi itu banyak pengangkutan material yang berat-berat. Jadi di sini tuh bisa dilihat aspalnya udah pada rusak padahal baru dibangun ini, baru dibuat sekitar 2 tahun yang lepas. Jadi aspalnya sudah pada rusak, nggak sampai 5 tahun aspalnya sudah rusak. Oke, tetap keep watching di video kali ini. Saya akan terus vlogging sepeda motor melihat situasi di Labuhan Haji. Nah, ini jalan tengah ya, jalan ke desanya gitu. Kita menuju arah ini menuju ke Dasan Pantep. Dasan Pantep Labuhan Haji ya. Bukan Dasan Pantep pakai payung, bukan. Ini Dasan Pantep di Labuhan Hajinya. Kecamatan Labuhan Haji. Nah, ini persawahan banyak asap jadi pembakaran jerami. Bisa dilihat situasi kondisi rumah warga pun lumayan ya dibilang nggak kampungan banget, ini sudah mulai kota. Wow, amazing. Jadi ada anak rame sekali main pancing boneka ya. Bukan di mall aja sekarang, di rumah ke rumah, di kios pun ada sudah pancing boneka. Jadi teman-teman
tetap keep watching di video ini. Alhamdulillah tadi sudah kita lihat dan saksikan tentang pembudidayaan penampungan mutiara. Jadi penangkap dari laut. Jadi tadi sempat ya kita lihat secara detail mutiara dan tanya harganya. Yang mutiara, yang lobster mutiara itu harga per kilonya 900. Wow, amazing. Biasa harganya tinggi. Wow, hebat. Wow, jalan nih guys. Nah, inilah situasi jalan menuju dekat lagi. Wow, menuju Dusun Panter nih guys. Jadi kita sempat di Luang Sawah, sekarang sudah di Dusun Panter nih. Nah, ini dah dia di Dusun Panter. Nah, itu selamat datang di lingkungan Dusun Panter. Wow, amazing. Bisa dilihat dan disaksikan. Inilah dusunnya ya, lingkungan dasarnya ini. Nah, ini. Kalau kita lurus ke sana itu kita akan ketemu di Pantai Mai Anyer. Wow, street. Nah, teman-teman bisa dilihat ini jembatannya ini kalau sering banjir ini kan. Jadi saya akan arah ke lurus ya. Saya akan lurus ke Pantai Mai Anyer ya, jalan ke Mai Anyer. Jadi saya tidak akan belok ke arah Gres. Jadi saya akan lurus. Kalau pertigaan ini kita lurus saja, kita sudah menuju ke Pantai Mai Anyer atau Pantai Jobalit. Nah, suasana di tepi pantai. Di pesisir ya. Di sini persawahan, ada tanam-tanam berbagai macam ubi, ada tanam jagung, dan tanam singkong dan macam-macam di rumput gajah dan lain-lainnya. Jadi teman-teman kita bisa saksikan di rumput itu di kecamatan. Sekarang kita sudah sampai di kecamatan, masih kecamatan ya, di lingkungan di kelurahan Ijo Balir nih guys. Jadi kita ke sana tadi Suryawangi, sekarang di lingkungan kelurahan Ijo Balir. Kecamatan tetap sama di Kecamatan Labuhan Haji, lingkungan di Ijo Balir. Jadi ada turunan. Wow, amazing. Jalannya lumayan bagus di sini. Mungkin baru saja dibuat. Wow, debu. Ini seperti di daerah ladang ya, perladangan kayak di Malaysia itu daerah yang tandus ya gitu. Ini daerah tandus ini. Ini kaliandra kayaknya ini. Tanam kaliandra. Oh, batu apung ini guys, inilah ngumpul batu apung. Jadi para warga itu ya di tempat belah batu apung.
Nah, itu ada dam ya, ada truk pengangkut pasir. Nah, bisa dilihat dan disaksikan di pelabuhan di Jobalit ini. Angin kencang. Wow, ini kandang apa ini? Kandang bagus sekali nih. Insya Allah kita akan review ya kandang ini. Kayaknya ini kandang apa ini? Pabrik apa ini dibangun nih? Kita berhenti dulu, kita putar arah. Wow, amazing. Baru nih guys. Dibuat kandang apa nih guys? Kandang ayam atau kandang apa nih? Wow, kayaknya kandang ayam nih guys. Cantik, bagus sekali. Ini belum dimasukkan ya. Next video kita akan review. Oke. Teman-teman, inilah para reader pengawis ngarit guys, ngarit. Keren. Kandang ayam ya guys ya, kandang ayam. Sebelah sana itu kandang ayam ya. Wow, amazing. Wow, banyak Banten nih pakan kambing. Nah, sudah kita mendekati di Pantai Mai Anyer nih guys. Nah, sini dia Pantai Mai Anyernya. Kita sudah masuk di kawasan Pantai Mai Anyer. Oke, selamat datang di wisata Mai Anyer. Nah, di sini sudah ada gardu dia. Oke, kita akan ke sana ya, teman-teman. Ini ke arah Pantai Mai Anyer, teman-teman. Jadi kita slow saja, kita nikmati perjalanan ke Pantai Mai Anyer ini. Wow, pasir guys. Oh, batu. Oh, tempat ngayak nih, ditaruh, ditimbun biar rata tanahnya. Kita sudah sampai di Pantai Mai Anyer. Kita akan review ya, kita akan masuk, tapi saya nggak ada bawa uang ini. Untuk biasa tiket masuknya itu di ininya ada berapa ya, ada 5.000 kalau mau masuk di kawasan Pantai Mai Anyer. Kata zona area wajib masker. Oke. Nah, ini pesantren dia, kita akan review ya Pantai Mai Anyer ini. Banyak sekali sudah banner papannya. Oke, di sini situasinya di Pantai Mai Anyer ini kita bisa lihat dan saksikan. Tapi di sana itu ada sedikit lagu ya guys ya. Jadi suaranya kencang. Kena zoom, kena copyright. Tadi kita akan putar balik lagi. Saya akan putar balik.
kita akan putar balik. Nah itu kita nggak masuk ya, sebab ada lagu besar plus apa ya. Jadi saya akan lanjut saja, kita lurus putar balik. Jadi kita akan lurus ini menuju perempatan ya, di Ijo Balitnya, di perempatan desanya, desa kelurahannya di Ijo Balit. Jadi bisa nanti teman-teman bisa saksikan, tetap keep watching ya video di Lalu Kusuma New ini atau LK New. Wow, amazing. Pohon kelapa banyak sekali nih guys. Jadi adem banget di sini. Mantap nih, adem. Buah kelapa pun besar sekali. Wow, jalan raya sepi. Hati-hati, rawan kecelakaan. Jadi kita lurus saja, di sana itu sudah kelurahan Ijo Balit. Jadi teman-teman, saya lanjut saja di kelurahan desa Ijo Balit. Wow, inilah dia kelurahan Ijo Balit. Kalau kita jalan lurus lagi menuju Bage Payung Timur ya guys ya. Wow, menuju sana di Bage Payung Timur. Sudah zuhur nih guys. Nah ini dia di kelurahan Ijo Balit nih, Ijo Balit Makmur, kelurahan Ijo Balit Makmur. Pesta orang sini, jadi jalan agak kita slowkan tadi. Oke. Nah ini dia perempatannya menuju Masjid Ijo Balit. Jadi kalau kita jalan lurus, kita sudah menuju di Bage Payung Timur ya, sudah desa Suralaga, kecamatan Suralaga dah. Desa Bage Payung Timur, Dusun Sukamulya. Nah, guys. Jalan rayanya ini guys. Hari ini nggak terlalu ramai ya, banyak. Biasanya terung-terung pasir itu banyak sekali, jadi sekarang agak sepi, jadi enak kita jalan. Biasanya wow, debunya itu luar biasa nih guys. Jadi bisa disaksikan nih guys. Wow, amazing. Nah, ada sedikit truk pasir. Tapi itu pengangkut pasir pokok ya, pasir sungai. Kalau pasir lokasi itu, pasir tambang pasir itu, wow, penuh dia isian dia dan debu gitu. Tapi sekarang udah nggak ada debu lagi ya. Nah, musim hujan nih guys. Oke.
dia tempat ini tempat anu nih guys. Ini tempat kursus Inggris ya, bahasa Inggris di sebagai Payung Timur itu. Nah, inilah dia tempat kelasnya. Tempat kursusnya. Nah, ini sudah sampai di Sukamulya nih guys, desa Bage Payung Timur. Desa Bage Payung Timur ini di pertigaan di Sukamulya. Kalau kita arah kanan kita menuju desa Praida, dusun Praida. Nah, ini dia rumah Sultan nih guys, Sultan Pasir ini, rumah Bapak Isman, Ahmad Isman ini. Nah, dia terkenal di sini itu pengusaha kelapa, dan sekarang itu yang lagi populer dia itu tambang pasir dia itu, wah amazing. Makanya rumahnya itu besar gede karena main miliaran, penghasilan dia itu miliaran per bulan. Wow, ada truk pengangkut batu nih guys tadi. Oke, kita lurus saja dan belok ke kiri. Berarti kita menuju Dusun Reriu ya guys ya. Kita menuju kebun Tempos. Dan di sini ada pangkalan tambang pasir. Sudah sampai di desa Praida. Tadi itu banyak orang duduk ya, itu buruh-buruh pasir, itu buruh penyekop. Nah, di sini sudah turunan di, wow amazing, di dusun Praida nih guys. Nah, di sana itu ada tambang pasir ya, lokasi pasir itu Kejun atau Pak Kejun, Pak Jun. Nah, di sini tambang pasirnya ini, lokasi tambang pasir dia. Jadi kita tidak itu ya. Jadi kita lurus saja. Kita mau pulang ini guys, menuju Reriu City. Nah, inilah dia daerah perbatasan antara Praida dengan Reriu. Banyak rumput, banyak ini tanaman persawahan, rumput-rumput ditanam sekarang nih guys. Nah, bisa dilihat, nah inilah batas dia nih, di jembatan ini antara Praida dengan Reriu. Nah, inilah kita sudah memasuki kebun Tempos atau di Reriunya ini guys. Nah, inilah dia. Kita akan naik lagi di tikungan yang sangat tajam ini, karena ini wow amazing. Nah, itu kandang ayam nih guys. Di sebelah ini, sebelah kiri ada kandang sapi nih guys. Nah, kandang ayam nih, banyak sekali kandang ayam, dan ini ada keran bata ya. Ini untuk usaha bata. Nah, di sini kita lurus saja, ada kandang ayam petelur milik Bapak Ririn atau Pak Udin. Nah, di sini lurus. Nah, di sana sebelah lagi kita sudah update video di kandang sapi. Nah, pas mau beli kambing, nah di sini tuh kandang ayam. Nah, di sini lagi ada kandang ayam, banyak sekali di dusun Reriu itu kandang ayam. Tapi sekarang banyak sekali kandang yang dulunya, sekarang ini sudah ya lancar. Sekarang itu lagi tren-trennya itu, trendingnya itu di Reriu itu banyak kandang itu, kandang sapi. Wah, nanti kita next video kita akan review ya kandang sapi yang baru-baru, yang baru dibuat, di upgrade. Nah, ini dia pangkalan buruh penyekop di Reriu ini. Nah, ini kandang ayam juga, ini kandang ayam. Nah, oke adik-adik.
tadi itu, nah ini yang itu tadi tuh kandang ayam pertama kali di Ruriu itu. Nah, kalau yang ini di ini kandang sapi nih guys. Dulunya kandang ayam petelur tapi diubah lagi konsepnya menjadi inilah rumput laut jadi kandang sapi. Ini kandang sapi full ini sapinya ini. Nah, itu kandang ayam dan ini kayu ya guys ya. Pengepul kayu. Pembuatan kayu kusen pintu apa. Nah, di situ ada ternak ayam petelur dan di situ lurus lagi itu ada sarang walet ya guys ya. Bisa dilihat teman-teman sarang walet. Nah, itu sarang walet tuh guys. Sudah berapa kali kita nggak tahu berapa kali panen sudah. Nah, di sini teman-teman bisa kita sudah sampai di Lau Erat, dusun Lau Erat di Ruriu ya. Nah, di Ruriunya ini sudah sampai di Lau Erat Ruriu Lau di Gubuk Lau Erat. Nah, inilah dia Masjid Jalalul Said Ruriu. Masjid yang begitu besar ya. Oke, menuju lurus saja. Kita lurus. Lurus. Nah, itu ada Alas Menangi dan ini SDN 2 Ruriu. SDN 2 pakai payung. Nah. Oke guys. Bentar lagi sudah sampai rumah nih guys. Oke, ini rumah pos pasir Ruriu, Macan Tempos, Mami Ijang. Oke, sudah sampai nih guys. Sudah sampai nih guys. Sampai rumah nih. Oke, terima kasih trip perjalanan kita tadi itu. Wow, amazing. Perjalanan kali tadi itu sudah full trip dari Labuhan Haji menuju Kecamatan Suralaga, tepatnya di Dusun Ruriu. Thank you for watching, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.